Smart Listener, mari dukung pertumbuhan ekonomi syariah Indonesia untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama. Segera kami hadirkan Smart Syariah bersama masyarakat ekonomi syariah. Smart Syariah, mencerdaskan dan menginspirasi. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Smart Listeners di seluruh Indonesia di 6 kota radio Smart FM. Gimana kabar Anda di malam hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan optimis serta produktif. Kembali saya Willy Darmawan menjumpai Anda dalam Smart Syariah. Topik kita di malam hari ini adalah peran teknologi dalam memajukan keuangan syariah. Kita tahu ya bahwa teknologi saat ini memiliki peranan yang penting dalam setiap bidang bisnis. Seperti apa peran teknologi dalam memajukan keuangan syariah? Sudah tersambung bersama dengan dua narasumber, ada Bapak Ronald Rulindo PhD, pengurus Pusat MES. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ronald. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Willy? Alhamdulillah baik, gimana kabar Pak Ronald? Alhamdulillah baik juga. Baik, kemudian juga ada Ibu Umi Kawiryani Ciptoningsi, VP Departemen Head Digital Strategy, Innovation and Customer Experience PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Yani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, terima kasih telah bergabung bersama kami Bu Yani di malam hari ini. Dan Smart Listeners, silakan untuk Anda juga boleh ke YouTube channel Smart FM, karena pada malam hari ini kita juga sedang live streaming di sana. Saya langsung ke Pak Ronald ya. Tentunya teknologi saat ini tuh kan mempercepat transformasi sektor keuangan syariah. Lantas, bagaimana teknologi itu mengubah landscape keuangan syariah dan tantangan apa saja yang muncul dalam transformasi digital? Silakan Pak Ronald. Iya, terima kasih Mas Willy atas pertanyaannya. Ini memang fenomena yang menarik ya, tapi terkadang semuanya itu kadang tidak sesuai dengan ekspektasi juga gitu. Dulu kalau nggak salah Bill Gates yang pernah bilang ya, is banking is important but bank is not gitu. Karena beliau mengatakan fungsi intermediasi bank itu memang penting, tapi itu tidak harus bank yang melakukan. Itu bisa jadi lembaga lain. Nah, kalau kita lihat dalam beberapa tahun ke belakang sebelumnya, disitulah landscape keuangan kita tuh berubah. Banyak fintech yang hadir, termasuk fintech syariah, yang kemudian memang bisa membantu dan meleverage sektor keuangan ini, menawarkan jasa kepada masyarakat yang sebelumnya mungkin susah untuk disentuh oleh bank. Akan tetapi, kalau kita lihat di waktu-waktu terakhir, ternyata memang tidak semudah itu untuk merubah landscape keuangan ini tadi. Karena bank bagaimanapun juga, mereka secara usia itu lebih stabil ya, kemudian memiliki dana yang lebih besar, jadi belajar lebih, mungkin mereka mulainya lebih lambat, tapi kemudian belajarnya jadi lebih siap. Nah, seperti apa namanya BSI lakukan ibu baru ini launching Beyond ya, rasanya sudah belajar banyak tuh dari yang lain, dan kemudian bank kemudian juga tetap menjadi lebih ke depan seperti itu. Tetapi apapun itu, saya rasa dengan adanya teknologi ini, industri keuangan termasuk keuangan syariah itu insya Allah pasti akan lebih cerah ke depannya. Hanya saja memang kita harus terus update. Nah, ini sesuatu berkah dan juga tantangan pada dasarnya ya, dengan kemajuan teknologi ini. Dan justru kalau dari sudut pandang positif mungkin kita bisa lihat ya, karena teknologi ini selalu baru, bank syariah atau keuangan syariah ini punya peluang untuk men-tap market-market baru atau menawarkan produk-produk baru yang mungkin konvensional juga ya masih sama-sama belajar. Nah, tapi kembali adu-adu kuat nih sebenarnya ini nanti nih. Adu-adu kuat dalam hal, bukan hanya dalam hal pendanaan ya, tetapi juga pada bidang keilmuan dan kesiapan mentalnya itu untuk terus berinovasi. Mungkin itu dulu pengantar dari saya, Mas Ibu. Terus berinovasi sehingga beradaptasi dengan masyarakat, mungkin juga generasi Z sekarang yang sangat akrab dengan teknologi ya, untuk perangkul pasar mereka. Saya ke betul. Bu Yani. Nah, akses terbatas ke layanan keuangan syariah masih menjadi hambatan inklusi ya. Nah, strategi apa yang dapat diadopsi untuk memanfaatkan teknologi dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah, Bu Yani? Oke, terima kasih Mas William. Jadi sebenarnya salah satu objektifnya BSI itu kan ingin membangun digital Islamic ecosystem yang end-to-end ya, Mas William ya. Jadi BSI punya beberapa segmen, ada yang segmen corporate yang tentunya sudah
mostly udah literate lah ya, udah paham terkait financial. Namun kita juga ada nasabah individual, SME, dan bahkan calon-calon nasabah kita yang masih butuh literasi keuangan. Dan kalau misalnya di syariah ini, sebagai saya contoh, saya juga baru masuk BSI kan 2021 ya. Jadi sebelumnya saya sama kayak teman-teman, saya nasabah universalis yang nggak ngerti terkait produk-produk syariah. Nah, tapi dengan adanya literasi keuangan syariah, saya sudah mulai aware. Nah, itu menjadi apa ya? Diawali dari literasi dulu gitu kan. Literasinya meningkat, dia juga akan tertarik untuk masuk ke syariah gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah berbagai layanan digital yang kami provide itu harus sama nih dengan bank-bank ataupun fintech-fintech yang sudah berkembang saat ini ya. Karena kan kita munculnya baru nih, kita muncul di 2021, baru lahir. Nah, sekarang kita ada waktu 3 tahun, strateginya adalah yang pertama kita harus catching up dulu our facilities dulu gitu ya. Punya ATM, sekarang kita udah double, yang tahun lalu kita masih sekitar 2.000-an, sekarang udah hampir 5.000. Kemudian ada edisi yang kita sebar ke teman-teman merchant bisnis ya. Kemudian kita punya kemarin sudah launching super app ya. Itu salah satu channel-channel kita yang untuk inklusivitasnya meningkat gitu. Siapapun bisa akses dimanapun, kapanpun gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah setelah kita punya semua digital channel yang kompetitif dengan bank balen dan fintech gitu ya. Karena kan fintech cepet banget ya inovasinya ya. Kita juga nggak boleh kalah juga, harus terus berinovasi gitu kan. Itu yang tidak kalah penting adalah kolaborasi antara teknologi dengan people-nya, Mas William. Karena berdasarkan research juga, kemudian pengalaman-pengalaman dari kami juga gitu ya pada saat mengakuisisi nasabah, itu yang paling cepat dan paling optimal adalah kolaborasi antara people. Jadi ada peran manusia di sini. Jadi ternyata di Indonesia ini dari Aceh sampai Papua itu kan beragam ya. Ada yang tech savvy, ada yang masih butuh pendampingan. Dan kalau yang teman-teman tech savvy yang ada di kota-kota besar itu mereka udah mandiri, udah informasi udah banyak lah. Tapi kalau yang belum secanggih ataupun belum tech savvy itu masih butuh pendampingan. Nah, alhamdulillahnya BSI ini kan punya jaringan yang luas nih. Kita punya lebih dari 1.000 cabang. Kita punya agen laku pandai yang disebut Smart Agent, berkolaborasi dengan masjid-masjid, marbot, pesantren, lembaga pendidikan. Itu menjadi berkah ya buat kita. Jadi dengan adanya people ataupun orang-orang yang mendukung ini, gitu untuk mendampingi nasabah-nasabah atau calon nasabah untuk masuk ke digital Islamic ecosystem itu dibantu gitu. Nah, jadi harus diawali dari pendampingan dulu. Jadi harus diasistensi dulu nih teman-teman yang di early stage of adapter ini ya. Nah, setelah itu mereka udah yakin, udah pede penggunaannya, udah merasa aman karena kan bisnis financial tuh trust ya. Betul, setuju. Berbasis kepercayaan. Ketika mereka udah trust, udah insya Allah semua transaksi dan BSI menjadi main banknya. Itu sih berbagai macam step yang kita lakukan gitu. Semoga menjawab. Oke, baik. Masih ada sesi selanjutnya, Smart Listeners, untuk Anda semua kami ajak untuk bergabung lewat YouTube channel Smart FM. Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Smart Syariah. Kami segera kembali. Tetaplah menyimak Smart Syariah bersama masyarakat ekonomi syariah. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin,
Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti program Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Syariah. Topik kita di malam hari ini adalah peran teknologi dalam memajukan keuangan syariah. Saya kembali ke Pak Ronald ya. Tren teknologi seperti AI dan fintech itu kan berkembang pesat ya saat ini ya. Nah, tren teknologi apa yang sebetulnya mendominasi saat ini, yang tentunya juga kita tahu ya, keuangan syariah itu juga sangat membutuhkan teknologi-teknologi yang sangat terbarukan gitu. Dan bagaimana dampaknya di masa depan, Pak Ronald? Iya, makasih Mas Willy. Kalau kita bicara tren teknologi saat ini ya mungkin yang paling apa namanya ya, yang paling mulai banyak digunakan tentu adalah yang apa namanya mobile banking dan segala macamnya atau super apps ya kalau yang BSI baru lancarkan ini ya. Jadi kalau dulu biasanya mungkin zaman kita kecil-kecil dulu kita harus ke bank buat ngambil duit, lalu kemudian ada ATM, nah kemudian sekarang ya mau buka rekening pun bisa lewat handphone, nggak perlu ke bank. Nah, ini alhamdulillahnya sudah mulai cukup banyak nih bank-bank yang menawarkan jasa tersebut, walaupun relatif masih bank-bank besar. Kalau kita lihat bank-bank kecil, saya rasa belum cukup banyak ya, walaupun menariknya nih kalau bank-bank kecil itu justru diakuisisi oleh investor dan juga oleh bank besar kemudian dijadikan bank digital. Nah, yang menjadi tantangan itu kalau menurut saya tuh Bank BPR barangkali, Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Beberapa dari mereka, contohnya kalau di BPRS juga sudah ada Bank Hijrah yang mulai masuk apa namanya memiliki aplikasi juga seperti itu. Tapi ke depan saya rasa ya kalau yang kita bisa lihat sekarang ya masih kepada tahap membuka rekening tanpa harus ke kantor, kemudian bertransaksi, ngirim uang dan segala macamnya. Kedepannya itu ekspektasi masyarakat itu paling tidak mengajukan pinjamannya itu bisa juga lewat aplikasi. Nah, kalau lewat fintech itu memang sudah bisa ya. Dan Sudah ya. kita bilang itu kalau di dunia ekonomis itu ada apa namanya over financial inclusion gitu. Kalau kita lihat banyak lembaga keuangan mikro itu bangkrut ya itu tadi tuh karena fintech itu terlalu apa ya terlalu luas bergeraknya baik yang legal dan atau ilegal sehingga kontrolnya mungkin jadi agak sedikit kurang gitu kan. Nah, banyak jadi kredit macetnya juga tantangan teknologi nih ke depan. Tapi itulah yang menjadi harapan ya, terutama untuk bank kepada bank-bank yang mungkin size-nya relatif besar, pengusaha-pengusaha besar pun ya paling tidak ketika mereka mengajukan digitalisasi ini diharapkan bisa lebih memudahkan. Tapi ke depannya lagi, saya rasa kita ingin melihat peran AI ini atau artificial intelligence ini lebih dominan juga di industri perbankan. Mungkin kalau di perbankan atau sektor keuangan sendiri AI ini bisa berperan untuk pengambilan keputusan barangkali kan seperti itu. Hanya saja kalau kita lihat di luar lembaga keuangannya atau banknya, sebenarnya peran AI ini juga bisa membantu bank, terutama dari sudut pandang membantu si calon-calon nasabah ini mengelola bisnisnya seperti itu dalam pengambilan keputusan atau manajemen risiko ya, sehingga apa namanya bisnis yang didanai itu lebih rapi, lebih stabil. Jadi ketika bank harus mendanai apa namanya menerima aplikasi dari perusahaan-perusahaan yang telah menerapkan AI dalam manajemennya, barangkali itu bisa lebih mudah eh, apa namanya mengambil keputusan karena lebih dipercaya dan bisa lebih aman barangkali seperti itu. Jadi AI inilah yang kemudian kita tunggu penerapannya lebih lanjut di industri keuangan atau dan juga di non keuangan, tetapi dampaknya tentu kita harapkan bisa mendorong juga apa namanya membantu aktivitas sektor keuangan. Begitu Ya. Mas Budi. Artinya dengan keberadaan AI saat ini itu sebetulnya masih bisa dimaksimalkan lagi ya, karena Oh sejauh masih ini jauh, mungkin masih jauh. kita melihatnya seperti untuk membuka rekening atau mungkin pembuatan ATM atau juga kartu itu kan sangat mudah, tapi dengan adanya AI akan lebih mudah lagi nanti, banyak kemudahan ke depannya. Iya begitu kurang lebih Mas Willy. Oke, kembali ke Mbak Yani ya. Nah, ini kalau layanan keuangan syariah seringkali kurang efisien dan sulit diakses. Ini ada anggapan di masyarakat gitu, Mbak Yani. Ya, dan terutama di daerah terpencil. Kalau di kota-kota besar kita sudah sangat mudah menemuinya gitu ya, terutama di kota yang ada di Indonesia gitu. Nah, dan kalau bagaimana teknologi itu dapat meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan keuangan syariah yang ada?
Oke, oke, Mas William, pertanyaannya bagus banget ini. Jadi gimana caranya kita meningkatkan efisiensi dan akses ya ke layanan keuangan ke bahkan daerah-daerah rural yang pasti butuh infrastruktur tentunya dari untuk misalnya sebagai contoh networknya sendiri kan, untuk teknologi kan butuh network. Tapi alhamdulillah sepertinya pemerintah juga sudah mensupport ini ya, infrastruktur terkait network, wifi dan sebagainya provider itu ya masih ada beberapa yang masih dibangun, tapi insya Allah dalam beberapa tahun ke depan akan tersebar. Nah, kemudian kalau misalnya dari BSI sih apa sih yang bisa kami support gitu ya untuk meningkatkan efisiensi dan akses layanan keuangan syariah? Tentunya kalau dari sisi produk ya. Produk yang kami bangun khususnya di produk-produk digital itu kami siapkan memiliki teknologi stack yang terbaru nih. Jadi 24 jam harus available, reliable, kapanpun siapapun bisa akses dan terutama harus secure gitu kan. Karena nasabah itu pasti salah satu kebutuhan yang mendasar adalah sekuritas. Security maksudnya keamanan dalam bertransaksi gitu kan. Kemudian yang kedua adalah mudah dipahami teman-teman, karena kan digital itu adalah sebenarnya mesin teknologi yang diciptakan untuk mempermudah. Tapi apakah betul mempermudah manusia gitu kan? Ya itu perannya saya nih di sini sebagai customer experience, gimana caranya produk-produk digital itu kita bangun intuitif nasabah jadi mudah paham, mudah menjalankan, misalnya dia mau bertransaksi transfer gitu ya, yang tadinya berapa screen sekarang cuman lebih simpel gitu. Sebagai contoh gini, untuk pembukaan rekening online di super app Beyond ya yang kemarin baru kita launching, itu kita juga melakukan testing berbagai macam metode. Kita tes ke universitas, kita tes ke nasabah-nasabah dan calon nasabah, ingin melihat sih sebenarnya impact dari teknologi yang kami sampaikan tuh sesuai kebutuhan mereka nggak sih, biar mudah gitu loh. Sebagai contoh kemudahan yang kita tes itu online onboarding-nya, kita tes timernya, kita tes screen-nya. Jadi kalau misalnya secara kondisi normal itu 8 menit, tapi kemarin kita ngetes di salah satu universitas di UI ya, di Depok, itu bisa less than 3 minutes. Jadi harapannya dengan inovasi-inovasi ini bisa meningkatkan efisiensi inklusi ya ke masyarakat. Itu dari sisi produk. Jadi intinya dari produk adalah kita harus provide teknologi yang available, reliable, kapanpun nasabah akses ataupun calon nasabah bisa. Itu bisa dulu deh yang pertama. Kedua, aman. Ketiga, mudah gitu. Mudah kita provide dengan UI UX, copywriting-nya, naming produknya juga mudah. Karena kan ini contoh juga, ini hasil research juga nih teman-teman. Jadi produk syariah itu mostly naming-nya tuh kombinasi antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Nah, kalau nasabah yang loyalis, yang udah syariah ways itu pasti paham. Nah, sedangkan kita kan mau expand our business ke nasabah universalis kayak yang kayak saya lah 3 tahun lalu saya masih nggak tahu nih produk-produk syariah gitu kan. Nasabah konvensional gitu ya, bank konvensional. Gitu, betul. Nah itu kalau misalnya kita ngasih penjelasan yang lebih mudah gitu ya, itu mereka lebih paham tuh Mas, lebih ternyata Easy Wadiah tuh yang bebas biaya admin. Oh, yang ini ternyata ya kayak gitulah Mas. Jadi istilah-istilah itu tuh harus kita friendly-kan gitu. Jadi biar mudah dipahami oleh masyarakat. Kedua, tetap ya Mas ya, itu kolaborasi antara teknologi dengan people itu wajib deh. Karena kalau yang di rural area pasti butuh pendampingan. Mereka nggak akan pede misalnya download terus pede buat langsung menjadi user registration, pasti mostly sih nggak semua, mostly mereka pasti butuh pendampingan. Nah itulah kita alhamdulillah punya cabang di nasabah nggak perlu ke cabang, tapi kalau misalnya mereka butuh support kita ada gitu sih. Kemudian yang ketiga adalah kolaborasi dengan Islamic ecosystem. Ini penting sih Mas. Jadi kita nggak bisa berdiri sendiri, kita nggak bisa berjuang sendiri, kita harus bersama-sama ya kolaborasi untuk meningkatkan literasi keuangan syariah. Jadi harus kolaborasi dengan ekosistem Islamik misalnya pesantren, karena diawali dari pendidikan, mereka bisa jadi ambasador gitu ya untuk mensyiarkan tentang literasi keuangan syariah itu sendiri. Kemudian pesantren-pesantren, sekolah perguruan tinggi, lembaga pendidikan, bahkan kita ngetes beberapa aplikasi kita tuh ke universitas ya untuk dapat kebutuhan nasabah, karena kan sekarang nasabah udah Gen Z, milenial yang yang
kreatif gitu kan. Kita harus keep up tuh sama kebutuhan mereka. Kalau enggak, ya kembali lagi transformasi dan sebagainya kita akan ketinggalan gitu sih. Terima kasih Ya, Mas William. jadi adaptasi dan mencoba merangkul semua masyarakat gitu ya, mulai dari Gen Z atau juga mahasiswa sampai dengan mungkin nasabah-nasabah konvensional dan sampai dengan daerah-daerah yang jauh pun itu bisa dijangkau dengan berbagai kemudahan. Artinya walaupun mungkin jauh sebetulnya tim dari perbankan itu siap untuk membantu ya Mbak Yani. Betul, dari sisi teknologi kita hadir buat mereka gitu. Tapi kalau misalnya butuh appearance, maksudnya butuh presence gitu, kita juga ada. Mau ke cabang ada, mau nggak perlu ke cabang kita ada. Oke, baik. Masih ada sesi selanjutnya, Smart Business untuk Anda semua, silakan. Kita masih live streaming di YouTube channel Smart FM, selain ada juga yang mendengarkan kita di 6 kota radio Smart FM. Tetaplah bersama kami dalam Smart Syariah. Kami segera kembali. Tetaplah menyimak Smart Syariah bersama masyarakat ekonomi syariah. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia.
Kembali Anda ikuti program Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Syariah. Topik kita di malam hari ini adalah peran teknologi dalam memajukan keuangan syariah. Anda mendengarkan kami di 6 kota radio Smart FM dimanapun Anda berada. Selamat mendengarkan. Bersama dengan kedua narasumber yang bergabung ada Mas Ronald Rulindo, PhD, pengurus pusat MES. Ada juga Mbak Umi Karwiani Ciptoningsi, VP Departemen Head Digital Strategy, Innovation and Customer Experience, PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Kita lanjutkan diskusi pada malam hari ini. Smart Listeners, ini menarik banget ya tentang bagaimana peran teknologi dan juga digitalisasi yang memudahkan kita semua. Nah, kalau masyarakat tentunya kan saat ini tuh menginginkan layanan keuangan yang praktis ya, Mas Ronald, dan juga berbasis digital. Apakah ada perubahan perilaku dalam penggunaan layanan keuangan syariah di era digital ini? Dan seperti apa sih contoh perubahan perilakunya itu? Mungkin bisa digambarkan. Iya, makasih Mas William. Ya pasti sangat banyak ya. Saya nanti yakin Mbak Yani bisa terangkan dengan lebih detail. Perilakunya itu ya memang kalau kita sekarang ini kan teknologi ini hadir kan sebenarnya membuat kita lebih malas kan sebenarnya. Karena dalam arti kita menjadi sangat-sangat nyaman gitu. Mau Betul. buka rekening aja ya tinggal pakai handphone itu langsung jadi gitu kan. Lalu mau belanja pun pakai handphone tuh juga bisa. Nah semuanya memang apa ya perilakunya itu semua serba dibilang serba santai enggak juga, tapi serba mudah lah. Semua ada di handphone. Nah, ini yang kemudian menjadi tantangan kalau saya melihatnya justru kalau BSI saya rasa tidak akan ada masalah barangkali ya. Mungkin lebih kepada bank-bank syariah lain, terutama yang size-nya yang lebih kecil, bagaimana mereka bisa melayani nasabah yang ada dan menjaga supaya nasabah yang ada ini tidak pindah seperti itu karena behavior santai tadi nyaman tadi itu udah lambat laun pasti akan menjadi culture menjadi kebudayaan. Nah kalau bank-bank tadi mungkin tidak bisa mengikuti culture yang seperti itu, nah inilah yang kemudian menjadi PR buat mereka. Nah tetapi yang apa namanya yang harus menyadari itu bukan hanya bank-bank kecil juga, tapi juga regulatornya kalau dari menurut pendapat saya. Bagaimana kemudian mereka memposisikan bank-bank tadi ya bukan hanya bank-bank besar ya tapi bank-bank kecil tadi supaya bisa tetap bersaing. Kenapa? Karena kalau nanti ternyata nasabahnya merasa tidak nyaman dan ya banknya tidak bisa mengikuti lagi perubahan perilaku yang ada, mereka pindah. Nah, itu bisa menciptakan masalah tuh. Bisa menyebabkan bank gagal dan kalau terlalu banyak itu bisa menyebabkan instabilitas juga seperti itu. Nah, bagaimana kemudian regulator bisa menangkap perubahan perilaku ini dan mengeluarkan kebijakan atau polisi yang juga bisa membantu bank-bank kecil agar bisa menyesuaikan dengan perilaku masyarakat yang mulai berubah semenjak ada perubahan teknologi ini. Begitu Mas Willy. Jadi regulasi juga sebetulnya mengambil peranan di sini, Mas Ronald. Iya, sangat harusnya. Jadi saya mungkin berbagi sedikit apa namanya cerita ya. Jadi eh, secara apa namanya secara teori ya, ini namanya karena economic of scale ya. Bank-bank kecil ini Ya. rentan menghadapi masalah likuiditas. Kenapa? Karena ya mereka eh, harus bersusah payah lah untuk mendapatkan nasabah gitu kan. Beda dengan bank besar yang cabangnya ada di mana-mana, layanannya ada di mana-mana. Kita tidak perlu nyebut internet banking, mobile banking dan apps dulu gitu kan. Tapi dengan cabang dan ATM yang banyak saja itu nasabah sudah datang pada mereka. Jadi likuiditas mereka pun menjadi lebih terjaga. Nah, bank-bank kecil punya masalah di situ. Mereka tidak bisa punya cabang, tidak bisa punya ATM dan segala macamnya. Tetapi dengan adanya teknologi, ini sebenarnya menjadi kunci buat mereka untuk kemudian bisa bersaing, merebut menambah jumlah nasabahnya dan kemudian menjadi solusi atas permasalahan likuiditas yang mereka hadapi. Jadi memang OJK sendiri juga mendorong tuh BPR-BPR tadi ya, terutama ya bank kecil dan BPR untuk memiliki aplikasi digital dan bahkan beberapa inisiatif dari stakeholder pun juga mendorong dan membantu seperti itu. Kita tidak hanya bicara bank ya. Saya ingat kalau nggak salah KNKS pun punya program digitalisasi koperasi atau BMT. Nah, demikian itu untuk membantu agar lembaga-lembaga keuangan tidak hanya bank tapi mungkin skalanya relatif kecil juga bisa memiliki nasabah dalam jumlah yang besar. Tetapi terkadang ada kendala ketika mereka
telah membangun dan menyiapkan aplikasi digitalnya, mereka ajukan itu tertolak oleh regulatornya sendiri. Kenapa? Karena alasannya cash ratio mereka terbatas dan tidak sesuai, belum mencapai kriteria yang diminta oleh si regulator, barangkali seperti itu. Nah, bagi saya ini kebijakan yang prosiklikal ya. Prosiklikal ini kebijakan yang kalau kondisi baik dia mendorong ke arah yang lebih baik, tapi kalau kondisi buruk malah memperburuk gitu. Sudah jelas mereka kekurangan dana ya. Adanya digitalisasi atau aplikasi itu untuk memudah mereka mendapatkan dana, tapi malah dilarang gitu. Karena alasannya tadi apa namanya cash ratio-nya nggak sampai. Nah, ini yang kemudian juga apa namanya mungkin kita sebagai regulator atau stakeholder juga harus bisa melihat lebih jernih ya. Kita paham regulator pasti menghindari risiko ya. Tapi pasti ada cara lain selain malah melarang menggunakan aplikasi. Itu justru aplikasi itu ada teknologi itu aja untuk memudahkan sebenarnya. Tetapi ketika itu dilarang, nah ini backfire justru jadinya. Bisa backfire juga ya. Nah, saya kembali ke Mbak Yani di malam hari ini. Tentunya kalau kita membahas tentang kurangnya pemahaman tentang produk berbasis teknologi itu menjadi hambatan gitu ya bagi masyarakat. Dan terutama yang mungkin posisinya juga jauh dari kota gitu salah satunya. Adakah inisiatif edukasi digital untuk membantu masyarakat itu memahami produk keuangan syariah? Dan seperti apa contohnya Mbak Yani? Ada berbagai macam metode yang kami terapkan ya Mas untuk meningkatkan literasi, karena kalau semua tuh diawali dari literasi. Literasinya nasabah paham tentang literasi keuangan syariah, kemudian mereka masuk ke ekosistem kita, kemudian jadi nasabah, transaksi, dan seterusnya, itu satu cycle. Nah, berbagai inisiatif yang kami lakukan, pasti yang pertama, apakah suara saya terdengar? Oke, cukup. Kemudian inisiatif edukasi adalah BSI berkolaborasi dengan lembaga pendidikan. Itu kita kolaborasi dengan ekosistem Islamik seperti masjid. Di situ ada marbot ya. Ada 200.000 lebih masjid di seluruh Indonesia. Dan itulah perannya BSI gitu loh, berkolaborasi dengan ekosistem Islamik gitu ya, end to end, dari para pengusaha, merchant, terus kemudian para pengurus masjid, dan mereka juga mensyiarkan tentang produk layanan keuangan syariah gitu ya. Itu pintu pertama. Kemudian lanjut lagi pada saat kita melakukan produk research and development super app ini yang kemarin kita launching, kita berkolaborasi juga dengan universitas gitu ya, menguji aplikasi-aplikasi kami. Sebenarnya pada saat kita menguji aplikasi kami di aplikasi digital ke universitas itu bukan menguji aja, jadi ada unsur di belakangnya. Jadi kita pengen mahasiswa-mahasiswa yang kita uji ini menjadi ambasador juga, menjadi duta literasi syariah juga. Pasti kan mereka ngobrol sama maminya atau ngobrol sama ayahnya di rumah, aku habis ngetes aplikasi ini nih tentang produk syariah, terdengarlah produk syariah. Kemudian mereka punya teman, coba dong aplikasi ini, coba dong aplikasi ini. Jadi tersebar luas dari word of mouth. Itu yang kedua. Ketiga, di produk kami sendiri, kami juga bukan persiapan, malah sudah ada gitu ya. Ada salah satu fitur Islami, yaitu hikmah. Hikmah di situ intinya semua berkaitan dengan informasi-informasi keuangan syariah gitu ya. Kemudian akad-akadnya, dan juga ada fitur berbagi nih di Beyond Super App untuk layanan ziswaf, zakat, infak, sedekah, dan donasi-donasi lainnya. Bahkan kami siapkan kalkulator zakat, teman-teman. Jadi kalau misalnya, itu kan sebagai salah satu bentuk literasi ya. Karena kan nggak semua orang paham membayar zakat tuh mesti berapa persen, ada batasnya gitu kan, ada syaratnya gitu, ada akadnya, ada doanya, dan sebagainya. Itu adalah salah satu bentuk kami untuk meningkatkan literasi keuangan. Jadi dari sisi offline-nya ya, kita kolaborasi dengan masyarakat, dengan ekosistem, Islamic ekosistem, pemerintah, lembaga pendidikan. Kemudian kita juga bikin produk secara digital juga harus align nih dengan literasi, karena value proposition-nya BSI itu 3, sahabat finansial, sahabat spiritual, dan sahabat sosial. Jadi spiritual dan sosialnya harus sesuai nih gitu kan produk-produknya. Kemudian ketiga adalah kami percaya dengan adanya literasi melalui aplikasi kami, kemudian juga
dengan ekosistem yang kita engage gitu ya. Ya harapannya literasinya meningkat, literasi meningkat, market share bank syariah juga meningkat gitu. Terima Iya, kasih. dengan menjangkau banyak literasi ke semua masyarakat ya, dan juga ke komunitas. Ini sangat penting ya, peran komunitas di sini yang Mbak Yani ya. Betul, komunitas penting banget karena mereka word of mouth gitu kan. Word of mouth, setuju. Jadi kalau udah kayak rekomendasi itu kayaknya lebih efektif ya nggak sih untuk memarketingkan sesuatu, termasuk juga Iya, dalam karena produk kan keuangan syariah. betul. Jadi lebih yakin gitu. Oh, teman aku pakai, jadi aku pengen pakai juga gitu. Jadi mengajak ke jalan yang lebih baik lah. Oke, dengan memilih produk keuangan syariah. Masih ada satu sesi lagi, Smart Listeners. Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Smart Syariah. Dan tidak lupa kami ingatkan, Anda juga masih bisa menyaksikan perbincangan pada malam hari ini lewat YouTube channel Smart FM. Tetaplah bersama kami. Kami segera kembali. Tetaplah menyimak Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM,
The Spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB Plus, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti program Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Syariah. Tidak terasa sudah masuk sesi terakhir di malam hari ini. Smart Listeners, topik kita adalah peran teknologi dalam memajukan keuangan syariah. Nah, kalau ngomongin soal kesenjangan digital, itu kan masih menghambat akses layanan keuangan syariah, berbasis teknologi tentunya. Nah, bagaimana mengatasi kesenjangan digital di kalangan nasabah syariah, Mas Ronald? Iya, kalau di kalangan nasabah syariahnya saya tidak melihat masalah sih, Mas Willy. Karena kan ya ini memang kalau kita bicara nasabah kan banyak ya segmentasinya ya. Kalau mungkin yang relatif sudah 50-60 tahun ke atas ya mungkin secara teknologi mereka tidak terlalu tech savvy, tapi mereka sudah menjadi nasabah yang memang as it is gitu. Yang menjadi rebutan itu kan mungkin 30 tahun ke bawah atau bahkan mungkin 30 sampai 40 tahun dan bahkan 40 sampai ke atas lah ya. Karena terutama yang 40 ke atas ini nih, yang milenial Gen X, generasi akhir atau milenial generasi awal, kan mereka sudah mulai sejahtera tuh. Karena kalau yang terlalu muda banget pun uangnya kan mungkin belum ada juga, gitu. Nah, yang bermasalah itu kembali menurut saya itu di banknya bisa nggak mengejar gitu kan, bisa nggak mengejar perkembangan teknologi tadi. Karena dengan adanya teknologi tadi ini kita startnya bisa sama nih, baik syariah maupun konvensional. Tinggal mampu atau nggak mampunya aja. Dan mungkin saya bisa sharing sedikit mungkin pengalaman ya, membantu suatu bank yang size skalanya relatif kecil. Ketika mereka ingin mendapatkan nasabah, nasabahnya bertanya nih, ini banknya di mana gitu. Oh, cuma ada satu cabang gitu kan, satu kantor gitu kan. ATM-nya ada nggak? Nggak ada gitu. Aplikasinya apalagi gitu. Terus itu tadi dengan pertanyaan Mas Willy tadi terkait ya dengan behavior tadi, mereka sudah terbiasa transparan ngirim uang sampai atau tidak mereka kan bisa tahu gitu kan. Nah, mereka kemudian bertanya gitu. Bagaimana kami bisa yakin uang kami sudah masuk, uang kami sudah sampai kalau dikirim, kalau aplikasinya aja nggak ada gitu kan. Nah, cabangnya pun jauh, kantornya pun jauh, kami pun nggak akan mungkin ke sana, ATM-nya tidak ada. Nah, ini yang kemudian menjadi tantangan ya, banknya itu siap atau nggak siap. Nah, kesiapan ini yang kemudian
ya menjadi PR ya buat kita semua, dan kembali mungkin karena latar saya belakang saya lebih lama sebagai regulator dan standar setter. Nah, ini yang kemudian juga menjadi PR, jangan sampai ini justru menjadi permasalahan di kemudian hari karena banyak bank yang tidak sanggup bersaing, kemudian tutup dan bisa mengganggu stabilitas sistem keuangan. Begitu Mas Willy. Oke, jadi sebetulnya ada juga beberapa bank yang tidak stabil ya, Pak Ronald ya. Bukan tidak stabil, tapi berpotensi kalau seandainya mereka kalah bersaing nantinya, terutama oleh bank-bank besar yang memang bisa masuk ke daerah-daerah terpencil terus Hmm. selama ada sinyal gitu. Oke, baik, Biasanya itu baik. kan daerahnya bank-bank kecil, terutama BPR, BPRS, bahkan koperasi ya, dan BMT. Tapi bank sudah bisa masuk ke sana. Nah, lembaga-lembaga ini nih posisinya nanti mau dikemanakan. Nah, ini yang kemudian justru dengan perubahan teknologi ini kita juga harus pikirkan begitu. Baik. Kembali ke Mbak Yani. Nah, pengembangan teknologi syariah itu kan memerlukan kolaborasi yang efektif. Nah, Ya. bagaimana kolaborasi antar stakeholder dapat membangun ekosistem digital syariah yang berkelanjutan dan berdaya saing, Mbak Yani? Oke, terima kasih Mas William. Jadi kolaborasi itu antar stakeholder sangat penting dan wajib dan terus harus dilakukan. Sebagai contoh ya, BSI ini berkolaborasi dengan Asosiasi Fintech Syariah, pemerintah, dan juga didukung oleh pemerintah regulator ya untuk mensupport BSI dalam memberikan layanan terbaik buat nasabah. Karena sebagai contoh setiap kita berinovasi itu pemerintah alhamdulillah selalu support gitu ya. Apapun produk layanan digital kami yang kami inovasi ataupun produk yang kita luncurkan seperti yang kemarin kita luncurkan itu alhamdulillah didukung oleh pemerintah. Kemudian lembaga pendidikan pasti ya, karena lembaga pendidikan ini mendukung untuk literasi itu sendiri dan juga sebagai partner kita tuh untuk R&D, untuk mengetahui research gitu ya. Karena untuk keep up sama kebutuhan nasabah, tadi kan juga sudah disampaikan oleh Pak Ronald, behavior nasabah juga tentu bisa berubah. Nah, kita harus keep up tuh sama hal-hal tersebut. Gimana caranya? Salah satunya adalah kita kolaborasi sama lembaga pendidikan untuk Ya. meresearch. Nah, dari hasil research itu kita tahu kebutuhan nasabah, kita berinovasi. Kemudian sebagai contoh lagi, contoh nyata bentuk kolaborasi yang kita lakukan adalah di Super App ini. Jadi di Super App ini berbagai macam fitur yang kami bangun itu pasti bentuk kolaborasi. Enggak, BS itu nggak berdiri sendiri. Sebagai contoh, bayar beli gitu ya. Salah satu fitur kami, fitur payment, itu kami berkolaborasi dengan lebih dari 4.000 billers. 4.000 billers ini untuk mendukung layanan payment kami, Mas William. Jadi nasabah mau bayar sekolah ke pesantren bisa, nasabah mau bayar pajak bisa, nasabah mau bayar apapun gitu ya, listrik dan sebagainya bisa 24 jam. Kemudian juga kita kolaborasi sama Antam gitu ya untuk provide layanan emas gitu kepada nasabah. Kita juga. Ya kan? Itu menjadi wow produknya BSI juga kan gitu. Jadi kolaborasi ini banyak dilakukan untuk mendukung digital Islamic ecosystem. Jadi kolaborasi ini ke BUMN, ke pemerintah, bahkan nasabah pun kita kolaborasi. Dan satu hal yang penting, ini kami sedang membangun salah satu fitur adalah Beyond Life. Jadi Beyond Life ini kami ingin mensupport kebutuhan nasabah terkait halal lifestyle. Jadi halal lifestyle ini nasabah mau travel umroh tadi ya bisa melalui aplikasi kami, kemudian mau makanan halal gitu ya, fashion halal dan sebagainya. Betul, kami ingin membentuk end-to-end tuh Mas Islam ekosistemnya melalui satu genggaman di Super App Beyond by BSI. Gitu sih. Jadi kolaborasi itu penting banget. Menarik nih, Beyond by BSI. Jadi itu di sana produk-produk tersedia atau seperti apa nih yang disebutkan tadi? Seperti ada fashion halal, kemudian juga ada kuliner halal. Gimana tuh gambarannya Mbak Yani? Jadi gambarannya ini kita rencananya Mas dalam waktu dekat lah insya Allah. Sebagai contoh nanti ada untuk umroh. Jadi kita kolaborasi dengan agen-agen umroh. Jadi teman-teman bisa beli paket umroh melalui Super App kami. Kemudian nanti misalnya mau beli tiket gitu, mau travel kemana, ke Jepang kemana, kita kolaborasi sama provider tiketing. Itu semuanya bentuk kolaborasi gitu kan. Kemudian kalau misalnya nanti akan ada fitur kolaborasi dengan make up gitu ya, make up halal kan sudah ada, mungkin saya nggak bisa sebut merek di sini. Kosmetik. Kemudian kosmetik gitu ya, kemudian fashion. Nah itu kita
bentuknya partnership gitu. Nanti akan ada di aplikasi ya mirip-mirip e-commerce, tapi nanti akan disesuaikan sesuai dengan bank syariah ya, ketentuan-ketentuan bank syariah gitu. Artinya perbankan itu memang harus terus beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat saat ini ya. Semuanya Betul. dalam genggaman, termasuk juga kebutuhan-kebutuhan tadi. Soal lifestyle juga ya, Mbak Yani Betul. dan juga Mas Ronald. Baik, Mas Ronald, sebagai closing statement di malam hari ini, silakan Mas Ronald. Iya, sebenarnya kalau dari penjelasan Mbak Yani tadi tuh peluangnya sangat-sangat banyak banget itu sebenarnya. Hanya main cepet-cepetan nih Mas Willy ini, karena kan apa ya namanya ya, bank konvensional, terutama bank digital itu jumlahnya jauh lebih banyak. Nah, ini siapa duluan nih yang meraih masyarakat ya? Nah, ya ini kemudian kalau menurut saya sih concernnya di situ tuh. Kembali berkali-kali mungkin saya ulang malam ini ya, mengatakan ya, sanggup nggak Bank Syariah dengan cepat datang dengan teknologi dan digitalisasi ini? Karena kalau enggak ya itu sudah pasti ketinggalan. Jadi ya kita harus saling mendukung ya, saling mendorong, terutama kembali tadi yang saya juga sudah sampaikan, peran regulator dan stakeholder itu juga krusial ya. Bagaimana kemudian kita bisa membantu dan meyakinkan Bank Syariah ini bisa segera berevolusi barangkali agar bisa menghadir dengan produk-produk apa namanya digitalisasi dan teknologi yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat tadi yang tadi sudah di-highlight dengan sangat baik oleh Mbak Yani. Betul, berevolusi memenuhi kebutuhan masyarakat dan semua perbankan syariah khususnya ya. Ya, Dan betul. tentunya kita sebagai masyarakat juga harus mendukung keberadaan bank syariah dengan menggunakan produk keuangan syariah Smart Listeners. Untuk Anda semua beralih ya ke perbankan syariah karena semuanya lengkap di sana ya, sesuai dengan syariat Islam. Terima kasih banyak Mbak Yani, Mas Ronald atas waktunya. Dan Smart Listeners, untuk Anda semua yang terlewatkan perbincangan kita di malam hari ini, Anda bisa menyaksikan kembali di YouTube channel Smart FM karena video perbincangan pada malam hari ini tersimpan rapi di sana. Sekali lagi terima kasih banyak Mbak Yani dan juga Mas Ronald. Dan Smart Listeners, Anda tentunya yang terlewatkan bisa menyaksikan lagi ya di YouTube kami, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube Smart FM. Saya Willy Darmawan mengucapkan terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Anda baru saja menyimak program Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Mari dukung pertumbuhan ekonomi syariah Indonesia untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama. Smart Syariah, mencerdaskan dan menginspirasi. Terima kasih dan sampai jumpa.